Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Noseto dengan NIM 0488567713 UPBJJ UT Bandung, Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data dengan kode mata kuliah MSIM 4310, di mana di sini diminta untuk gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Di sini ada dataset, kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Kemudian di sini diberikan URL untuk mengakses data pendapatan, lalu install paket berikut yang belum terinstall. Oke, di sini pendapatannya ya, data pendapatan, dan sebelumnya juga saya sudah mendownloadnya, disimpan di tugas 2. Kemudian untuk package-nya juga sudah saya install semua. Lanjut untuk ke soal ini ya kodenya. Di sini juga saya sudah membuat sebelumnya, jadi tinggal dijelaskan. Nah, di sini library-nya, terus di sini data CSV variabel yang saya buat untuk menyimpan data. Metode read.csv digunakan untuk membaca data bertipe atau berformat CSV, yaitu data pendapatan CSV, dan ini URL lokal untuk mengakses di mana disimpannya data pendapatan. Kemudian di sini ada variabel data underscore pendapatan yang diisikan data underscore CSV dolar pendapatan dikali 10.000 seperti yang diminta pada soal. Kemudian di sini ada data underscore kebahagiaan, ini variabel untuk menyimpan data underscore CSV yaitu kebahagiaan. Lalu kenapa di sini ada dolar? Ini dolar itu untuk mengakses kebahagiaan. Di mana misalkan kita buat ya, ini saya simpan sebelumnya. Jika kita jalankan, maka di sini ada X, yaitu 1, 2, 3 yang urutnya, dan di sini ada pendapatan dan kebahagiaan. Begitu. Kemudian, kalaupun saya dihapus ini, lalu saya tambahkan dolar, maka di sini akan muncul secara otomatis untuk data mana yang akan saya ambil. Yaitu di sini saya mengambil kebahagiaan. Begitu. Kemudian, di sini ada ggplot. Ggplot ini ya, dari library ggplot2, meskipun namanya ggplot 2, tapi untuk penggunaan tetap menggunakan ggplot saja, tidak menggunakan angka 2. Kemudian di sini di dalamnya itu data, yaitu data CSV-nya. Kemudian di sini ada metode IS, yaitu aesthetic, di mana digunakan untuk menyimpan data kebahagiaan. Data kebahagiaan ini ya, seperti yang diminta, yaitu variabel terikat yang ditanya berdistribusi normal atau tidak. Oke, kenapa saya memasukkan data kebahagiaan ini menjadi data variabel terikat? Karena dilihat dari tabel itu merupakan misalkan jika pendapatan apakah berpengaruh terhadap kebahagiaan seperti itu. Jadi pendapatan ini secara otomatis menjadi variabel bebas yang mana akan mempengaruhi variabel kebahagiaan ini, yaitu variabel terikat. Dan variabel terikat ini menjadi terpengaruhi oleh variabel bebas. Jadi variabel bebas sendiri itu adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain, dan variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Maka dari itu, saya membuat data kebahagiaan ini menjadi variabel terikat. Kemudian di sini geom histogram juga sama, didapat dari ggplot2, yaitu digunakan untuk membuat histogram. Kemudian di sini ada atributnya, binwidth digunakan untuk mengatur ketebalan dari histogram sendiri. Kemudian di sini fill itu untuk memberi warna histogram menjadi warna sky blue,
dan color black ini digunakan untuk memberi warna border pada histogram. Untuk lab sendiri digunakan untuk memberikan keterangan seperti title grafik, yaitu histogram kebahagiaan. X ini label sumbu X, yaitu kebahagiaan, dan Y ini label sumbu Y, yaitu frekuensi. Oke, kita mulai jalankan saja. Oke, di sini di konsol sudah dijalankan dan plots-nya tampil ya. Di sini sudah tampil dan terlihat bahwa kebahagiaan ini ya berpusat di tengah, yaitu meningkat, dan ini menunjukkan mengerucut ke atas dan membentuk seperti lonceng. Dan saya juga sudah membuat interpretasinya. Di sini kita baca saja ya. Di sini terlihat bahwa grafik histogram menunjukkan bentuk mengerucut yang ke atas menyerupai lonceng, yaitu lonceng seperti ini. Nah, seperti lonceng. Kemudian terikat dapat dikatakan bahwa berdistribusi normal. Jadi histogram kebahagiaan ini menggambarkan bahwa variabel terikat ini berdistribusi normal. Kenapa berdistribusi normal? Karena dia membentuk mengerucut, lalu membentuk lonceng. Dan karena sebaran datanya juga berada di tengah dan tidak terlalu jauh atau tidak terlalu ekstrim dari tinggi ataupun penyimpangan data di kiri ataupun kanannya. Sehingga dapat dilihat di sini histogram batang yang ini tidak terlalu tinggi dengan ini, dan dengan ini tidak terlalu tinggi. Dan masih dalam batas wajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat ini berdistribusi normal. Bagaimana jika tidak berdistribusi normal? Maka tampilannya ini akan ada yang panjang, ada yang pendek sekali, lalu bentuknya juga tidak akan mengerucut di tengah seperti ini. Jadi akan tersebar. Panjang tingginya tidak akan mengerucut. Oke, lanjut di nomor 1B. Di sini diminta gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Baik, di sini sebelumnya ini ya, kita reset dulu. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat kondisinya, yaitu masih sama dengan yang pertama pada soal 1A, di mana di sini ggplot data CSV, tapi aliasnya sekarang diganti X-nya jadi data pendapatan sebagai sumbu X, dan Y-nya data kebahagiaan sebagai sumbu Y. Kemudian di sini geom point, sebelumnya kan geom histogram, di sini geom point. Kenapa? Karena di sini untuk membuat scatter plot, di mana scatter plot ini adalah persebaran dari titik ya. Jadi menggunakan titik dengan warna titiknya itu sky blue. Lalu di labs-nya sendiri untuk keterangan grafiknya, judulnya itu scatter plot hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Untuk label sumbu X-nya pendapatan, dan untuk label sumbu Y-nya itu kebahagiaan. Oke, kita lanjut saja untuk run. Nah, di sini sudah tampil pada grafik. Di sini ini ya, ada judul, kemudian ada keterangan sumbu Y dan keterangan sumbu X. Di sini pada grafik terlihat bahwa persebaran datanya pada di sini titik-titiknya cukup tersebar dan terlihat dari nilai 0 hingga ke nilai 8.000-an. Terlihat jika pendapatan itu meningkat, maka kebahagiaan juga cenderung akan meningkat. Terlihat dari persebaran datanya itu
meningkat mengikuti diagonal dari grafik. Dan untuk interpretasinya sendiri saya sudah membuatnya. Di sini interpretasinya grafis scatter plot memperlihatkan pola titik-titik yang tersebar secara acak yang berpusat di posisi diagonal grafik. Ini diagonal grafik. Kemudian pola titik-titik ini membentuk garis miring ke atas yang menunjukkan bahwa grafik ini merupakan pola hubungan linear. Karena terlihat semakin tinggi pendapatan, maka kebahagiaan cenderung meningkat. Sehingga variabel terikat, yaitu kebahagiaan, memiliki hubungan linear dengan variabel bebas atau data pendapatan. Kenapa disebut linear? Karena di sini terlihat jika kita tarik garis lurus, maka data-data ini membentuk satu garis diagonal, yaitu garis linear. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan pendapatan dan kebahagiaan ini memiliki hubungan yang linear. Dan kenapa tidak yang lain? Karena terlihat juga ya, sudah jelas ini linear karena data-data ini tidak ada yang lurus ke atas banyaknya, terus ke bawah, ke atas lagi, seperti itu. Sehingga ini menjadikan bahwa hubungan dari pendapatan dan kebahagiaan adalah linear. Dilanjut untuk 1C ya, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke, di RStudio ini saya sudah membuat kodenya sebelumnya. Ini ya, di mana saya membuat variabel bernama model regresi linear diisi dengan perintah lm. lm ini untuk mencari regresi linear sederhananya. Kemudian di sini ada data kebahagiaan hingga data pendapatan. Kemudian di sini ada data sama dengan data underscore CSV. Kemudian di sini ada perintah juga summary untuk meringkas dari model regresi linear. Kemudian kalau kita jalankan, maka dia akan tampil seperti berikut ini ya. Di sini ada formulanya, terus residunya, koefisien, intercept, data pendapatan, significant cost, residual standar, dan lainnya. Dan untuk penjelasannya sendiri saya sudah membuatnya ya, di mana dimulai dari formulanya sendiri, ini kita dapat membuat prediksi bahwa tingkat kebahagiaan berdasarkan pendapatan. Di mana jika kita lihat pada multiple R square atau koefisien determinasinya, terlihat bahwa bernilai 0,7452, yang berarti jika dipersenkan, 74,52% variasi menunjukkan bahwa kebahagiaan didapatkan berdasarkan pendapatan. Dan sisanya dari selain 74% ini, yaitu didapatkan dari hal-hal di luar model. Kemudian kita juga bisa lihat p-value sebesar kurang dari 2.2e minus 16. Di mana ini berarti terdapat angka 0 sebanyak 15 di belakang koma. Yaitu berarti 0,00 baru ke 22. Itu menandakan bahwa jika hipotesis kita yang ditetapkan adalah 5% atau 0,05, maka jumlah pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kebahagiaan. Karena p-value sendiri ini di bawah 5% ya, atau di bawah 0,05. Karena p-value sendiri, jika tidak dibuat notasi ilmiah, itu ditulisnya 0,0 di belakang koma itu ada 15. Terus kita juga bisa melihatnya di koefisiensi. Di sini terlihat ini ya, angka data pendapatan itu 7,124 N minus 05. Yang berarti jika adanya kenaikan pendapatan, maka kebahagiaan juga akan ikut naik. Kemudian, jika kita lihat
Codes-nya di sini ada 0. Ini 0,001 itu berarti kalau dipersenkan itu 0,1 ya. 0,01%. Terus di sini 0,01 itu berarti 1%. Kemudian di sini 0,05 itu berarti 5%. Kemudian di sini 0,1 itu 1% dan 1 ini 100%. Jadi jika kita lihat di sini ada penaikan. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebahagiaan. Jadi di sini juga dapat dilihat ya, ini menandakan pengaruh yang signifikan dari kebahagiaan dikarenakan adanya peningkatan pendapatan. Dilanjut untuk nomor 1D, di mana di sini diminta untuk gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas, interpretasikan hasil plot. Oke, di sini saya juga sudah membuatnya ya di nomor 1D. Di sini menggunakan model tadi yang sebelumnya dipakai untuk regresi linear, masih sama. Kemudian di sini pakai perintah plot yang berisi variabel model regresi linear. Kita mulai langsung jalankan saja. Oke, akan tampil seperti ini ya. Kita tinggal enter. Oke, pertama kita akan diberikan tampilan seperti ini, yaitu grafik residual versus fitted, dan untuk interpretasinya di sini ya. Untuk pertama, homoskedastisitas ini tuh merupakan varians atau ragam data yang homogen ya. Berarti terdapat kesamaan varians dan sisaan untuk semua pengamatan. Pada homoskedastisitas terjadi penyebaran data seperti pada gambar 1 yang ini, residual versus fitted plot. Titik-titik tersebar pada garis horizontal nolnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa di regresi linear ini untuk grafik yang pertama ini dapat termasuk homoskedastisitas itu. Kemudian jika kita enter lagi, oke, di sini juga tampil ya. Dan di sini untuk grafik QQ residuals, di mana terjadi pengumpulan data yang mengikuti garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa ini berdistribusi normal. Nah, yang di sini karena dia mengikuti garis diagonalnya dan seperti yang sebelum-sebelumnya ya, pada nomor ini, pada nomor B, 1B itu juga distribusi normalnya. Jadi standardized residualnya dan theoretical quantiles-nya segini. Kemudian jika kita enter lagi, di sini masih sama ya, seperti yang sebelumnya, cuma ini untuk scale location. Pada scale location sendiri, ini di mana penyebaran datanya tersebar mengikuti garis horizontal nolnya, yang berarti bahwa datanya ini homoskedastisitas. Jadi dapat dikatakan bahwa homoskedastisitas ini tuh data-datanya menyebar ya, tidak berkumpul di satu, misalnya di pojokan sini, di sini, atau di mana. Jadi menyebar data-datanya. Kemudian kita add lagi. Nah, ini yang terakhir, kita juga lihat ya, di sini terlihat penyebaran data. Maka ini termasuk homoskedastisitas. Ini termasuk penyebaran datanya seperti yang ditunjukkan untuk nomor 1B. Ini penyebaran datanya masih sama dan dimulai dari poin 0, ya, 0,002. Ini baru ke sini. Jadi untuk nomor 1D ini, plot-plot yang dihasilkan dari model regresi linear ini dapat dikatakan bahwa dia itu homoskedastisitas. Dilanjut untuk soal terakhir, di mana pada poin E divisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah berikut. Plot data, tambahkan garis regresi linear, tambahkan persamaan, sama beri judul dan label.
Oke, di sini saya sudah membuat kodenya ya sebelumnya. Kita langsung jalankan saja. Nah, di sini muncul dan saya akan menjelaskan. Di sini masih menggunakan mode regresi linear. Terus di sini ada ggplot dengan datanya itu mode regresi linear. Terus untuk sumbu X-nya itu yaitu data pendapatan dan sumbu Y-nya itu data kebahagiaan. Kemudian di sini ada ditambah geom point. Geom point ini perintah untuk memberikan warna pada scatter plot atau plotnya, yaitu berwarna sky blue. Kemudian ditambah lagi dengan perintah geom outline. Geom outline ini digunakan untuk membuat garis merah ini, di mana intercept dan slope-nya ini posisinya. Kemudian color-nya itu berwarna merah. Lalu di sini ada start tagline equation, perintah yang didapat dari library ggpubr, di mana di sini datanya label.x itu posisinya 3000, terus label.y-nya itu 4, kemudian AS-nya itu label sama dengan titik-titik EQ dot label titik-titik itu maksudnya perintah atau formula yang dimiliki static line equation, di mana dia bisa membuat persamaan sendiri atau secara otomatis. Kemudian di sini color-nya juga mengikuti warna merah, mengikuti garis outline-nya. Kemudian di sini ada size, yaitu size-nya 5. Lalu ditambah lagi dengan perintah labs untuk memberi keterangan pada grafik, yaitu regresi linear. Ini pendapatan dan kebahagiaan, label sumbu X, pendapatan, dan label sumbu Y, yaitu kebahagiaan. Jika kita menilai dari perintah soal yang diminta, plot data points itu sudah ada yang warna biru, lalu tambahkan poin regresi linear, ini juga sudah ada, kemudian tambah persamaan, ini sudah juga ada persamaannya, lalu di sini juga ada beri judul dan label, ini judul grafik, ini label untuk sumbu Y, dan ini label untuk sumbu X ya. Oke, kemudian saya rasa di semua dari 1A dan hingga 1E ini sudah dijelaskan. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.